warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai analisa sidik jari digabungkan dengan keilmuan hipnoterapi. Memang ini sedikit jarang ya, artinya mungkin Anda belum pernah menemui analisa sidik jari digabungkan dengan hipnoterapi. Namun setelah saya mempelajari analisa sidik jari dan hipnoterapi, saya melakukan proses hipnoterapi, kemudian saya mendalami juga analisa sidik jari. Analisa sidik jari ternyata memungkinkan untuk mempermudah saya, yang saya alami ternyata mempermudah saya dalam proses hipnoterapi, dari proses mengenal klien. Artinya di awal kita bisa langsung memahami kecenderungan karakter klien seperti apa. Dan yang lebih penting lagi adalah kita bisa langsung mengetahui kecenderungan dari area otak klien yang bekerja. Yang kita tahu ada area otak neokorteks, limbik, sama brainstem. Jadi kita bisa tahu klien ini kecenderungan area otak yang bekerja lebih dominan berdasarkan bawaan lahirnya yaitu yang mana gitu. Nah, dengan bekal tersebut kita bisa terbantu pula untuk memetakan dengan persoalan yang sedang dihadapi klien dan dengan kecenderungan karakter dasar dan kecenderungan area otak yang bekerja, itu kita bisa kecenderungan lebih memahami, yang saya alami lebih memahami, oh kenapa dia bisa mengalami persoalan ini. Ya, memang manusia unik dan ya sangat complicated sekali gitu. Namun tetap saja ada polanya. Dan dengan analisa sidik jari kita bisa memahami pola dari setiap klien yang kita temui, kecenderungan karakternya dan kecenderungan dari area otak yang bekerja. Nah, di video ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana memahami analisa sidik jari, bagaimana kita memahami pola-pola sidik jari dari seseorang dan menganalisa jika ibu jarinya polanya seperti itu, berarti terbacanya apa? Jika telunjuk jarinya polanya pola tertentu, berarti apa yang bisa kita ambil dari pola tersebut? Apa yang kita bisa baca? Apa yang bisa kita analisa? Nah, dari 10 jari nanti kita akan pelajari. Dan tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk Anda. Anda aplikasikan sebagai hipnoterapis untuk di lapangan, untuk di klinik Anda. Sehingga nanti saya pun di tahapan terakhir saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana mengaplikasikannya dalam proses hipnoterapi, dalam proses menghadapi klien. Baik, selamat mengikuti. Analisa sidik jari. Jika dianalogikan, analisa sidik jari ini seperti halnya kita hendak melihat dalaman komputer. Jadi ingin mengetahui spek komputer, isi dari komputer itu prosesornya seperti apa, RAM-nya berapa gitu. Itu kita bisa klik start, kemudian ada komputer, kemudian klik kanan, nanti klik properties. Di situ nanti kita bisa lihat dalaman dari komputer tersebut speknya seperti apa. Nah, analisa sidik jari menurut saya ini adalah shortcut untuk bisa mengetahui kecenderungan otak kita bekerja. Jadi untuk mengetahui kecenderungan otak kita bekerja di area yang mana, kita tidak perlu membedah otak kita. Dan tentunya kita tahu kecenderungan area otak tersebut berpengaruh terhadap perilaku kita. Bagaimana kita memutuskan sesuatu, bagaimana kita berperilaku. Nah, ini pun tentunya berpengaruh juga terhadap bagaimana seseorang menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Nah, sehingga dari sini saya memanfaatkan analisa sidik jari ini untuk membantu proses hipnoterapi. Memang secara umum di modul-modul hipnoterapi tidak diajarkan analisa sidik jari untuk bisa membantu melakukan proses pendekatan kepada klien. Biasanya kita di modul-modul hipnoterapi diajarkan untuk mengetahui modalitas klien, atau kita mengetahui jika menggunakan pendekatan NLP, kita mengetahui metaprogram klien, sehingga kita bisa lebih mudah melakukan pendekatan klien dan bisa lebih mudah memahami klien. Namun setelah saya mempelajari analisa sidik jari sekitar 4-5 tahun yang lalu, saya melihat analisa sidik jari
bisa dimanfaatkan untuk membantu proses hipnoterapi di ruang klinik saya. Karena saya sebagai hipnoterapis, ide tersebut muncul. Analisa sidik jari dimanfaatkan untuk proses pendekatan. Terlebih, analisa sidik jari ini adalah kita untuk mengetahui kecenderungan karakter dasar bawaan lahirnya. Jika kita berkomunikasi dengan klien, kita mengetahui modalitasnya klien dan mengetahui meta program klien, itu adalah kondisi sekarang. Nah, jika analisa sidik jari adalah kita mengetahui kecenderungan karakter dasarnya, kondisi pengaturan awalnya. Jika seperti halnya HP, telepon genggam, kita bisa tahu pengaturan awal telepon genggam ini seperti apa, sehingga kok bisa telepon genggam ini menjadi lambat jalannya, misalnya seperti itu. Sehingga kita pun tahu ketika kita bertemu dengan klien, kok klien menghadapi persoalan seperti ini. Sebetulnya pengaturan awalnya seperti apa, karakter dasar orang tersebut seperti apa, area otak yang lebih dominan itu yang dia di area yang mana. Nah, nanti tinggal dibandingkan dengan meta program yang sekarang ada di dirinya. Apakah cenderung masih sama atau sudah jauh dari karakter dasarnya. Namun berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan, apa yang saya sudah dapatkan di eksplorasi yang saya lakukan, analisa sidik jari sangat bermanfaat untuk proses saat mau melakukan hipnosis, melakukan hipnoterapi, ini cukup membantu. Jadi untuk seseorang yang kecenderungannya berada di area otak tertentu, kita lakukan pendekatan seperti apa untuk proses hipnoterapinya. Karena salah kita melakukan motivasi, salah nanti artinya dia bisa jadi justru semakin resisten. Tentunya kita berharap menghindari resistensi dalam proses hipnosis ataupun hipnoterapi. Nah, dengan analisa sidik jari, saya sangat terbantu untuk lebih mudah melakukan pendekatan dan melakukan proses hipnosis dan hipnoterapi kepada klien saya. Saat ini kita akan membahas mengenai pola-pola sidik jari. Jadi sidik jari ini ada pola-polanya, Nah, kita akan mempelajari polanya. Ada berapa pola dari sidik jari ini? Jadi berdasarkan pola sidik jari secara umum ini terbagi menjadi tiga. Dan yang saya dapatkan berdasarkan eksplorasi yang saya lakukan, ini mengacu kepada ketiga area otak, berdasarkan konsep triune brain. Jadi ada otak neokortex, ada limbik, ada brainstem. Jadi ada neokortex, limbik, ada brainstem. Nah, pola tersebut mengacu kepada otak ini. Jadi kita bisa mengetahui dari analisa sidik jari tersebut mengacu kepada area mana, dominan kepada area otak yang mana. Jadi kita akan mulai untuk mengetahui salah satu polanya. Nah, saya akan menggambarkan salah satu pola di sidik jari. Yang pertama adalah pola yang mengacu kepada neokortex, ya. Pola yang mengacu kepada neokortex. Jadi polanya yang mengacu pada neokortex, polanya ini melingkar dan memusat. Nah, seperti ini. Jadi bagi Anda yang sidik jarinya polanya melingkar dan memusat, ini mengacu kepada area otak neokortex. Nah, ada tiga, berarti tinggal dua lagi ya. Yang kedua adalah mengacu kepada pola limbik. Pada pola limbik ya. Nah, di sini saya akan gambarkan polanya. Polanya seperti ini. Jadi Anda mulai melihat sidik jari Anda lebih mengarah kepada pola yang mana dan lebih dominan ke area otak yang mana. Nanti kita akan bisa menyimpulkan. Nah,
nanti kecenderungannya berarti dominan ke area yang mana. Ini yang cenderung ke limbik ini seperti ini polanya. Anda bisa melihat ya, polanya seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada Anda untuk pola yang kecenderungannya pada area otak brainstem atau pada area brainstem ya. Pada area brainstem polanya seperti ini, tidak memusat. Pola yang kecenderungannya mengarah kepada area otak brainstem ini cenderung seperti ini. Nah, biasanya yang saya dapatkan di lapangan, saya sudah melakukan analisis sidik jari lebih dari 1000 orang. Brainstem ini termasuk cukup jarang. Yang sangat banyak berdasarkan pengalaman saya melakukan analisis sidik jari, dan sangat banyak kita lihat lebih cenderung ke yang limbik. Yang nomor 2, yang nomor selanjutnya yang setelah limbik ini lebih cenderung ke neocortex yang lebih banyak. Jadi kalau di ranking yang paling banyak itu limbik, yang kedua adalah neocortex, yang ketiga adalah lebih cenderung ke brainstem. Nah, memang sangat jarang saya temui untuk yang kecenderungannya ke brainstem. Nah, sehingga kita bisa mengetahui tadi gambarannya, neocortex itu lebih cenderung memusat, jika limbik itu ada lengkungannya seperti itu. Kemudian jika yang cenderung ke brainstem itu tidak ada pusatnya. Anda mulai bisa melihat di jari Anda mana yang kecenderungannya gambarnya lebih ke memusat polanya, mana yang lebih ke seperti halnya ke limbik, mana yang ke brainstem, ada atau tidak. Walaupun ketiga-tiga area otak kita itu tetap bekerja, ketiga-tiganya tetap bekerja, baik itu neocortexnya, limbiknya ataupun brainstemnya. Ingat, dengan analisis sidik jari kita mengetahui kecenderungan yang paling dominan di antara area otak tersebut. Itu kita bisa melihat dari sidik jari seseorang. Jadi nanti kita bisa menghitung untuk mengetahui yang paling dominan ke area otak yang mana. Jadi jika 10 jari kita ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini semuanya ke limbik yang polanya melengkung tadi, berarti 100% cenderung ke area otak limbik yang aktif orang tersebut. Jika ternyata yang paling banyak adalah neocortex yang melingkar, berarti orang tersebut kecenderungannya ke neocortex. Begitupun bagi yang brainstem. Nah, saya pun sering menemui yang 50-50. Yang 50-50 artinya antara limbik dan neocortexnya itu seimbang, ataupun limbik dan brainstemnya seimbang, sama-sama. Jadi pola neocortexnya ditemukan di 10 jari tersebut ada 5. Yang cenderung ke limbiknya ditemukan ada 5 juga. Nah, berarti 50-50 ya. Nah, jika menemui 50-50, lihat di keempat jari antara ibu jari dan telunjuk kedua lengannya, mana yang paling banyak. Jika di situ yang paling banyak limbik, berarti lebih cenderung ke limbik. Jika di situ yang paling banyak dari keempat jari ini lebih cenderung ke neocortex, berarti ke neocortex. Kita bisa melihat dari keempat jari tersebut. Jika memang dari ke-10 jari tersebut 50-50. Nah, jika masih 50-50 lagi, memang dia kecenderungannya 50-50, seimbang antara neocortex dan limbik. Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Bagi yang cenderung 50-50 biasanya ditemui beberapa kasus ketika klien konsultasi, dia lebih cenderung agak galau. Jadi dia agak repot untuk memutuskan antara mana yang perlu diprioritaskan, apakah lebih kepikirannya atau keperasaannya. Jika yang 50-50 seperti itu biasanya. Baik, barusan kita sudah mengetahui
pola-pola sidik jari secara umum dibagi menjadi 3 mengacu kepada area otak bekerja, yaitu tadi ada neokortex, limbik, dan brainstem. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari ini jika di sini polanya neokortex artinya apa? Jika ditunjuk bentuknya limbik artinya apa? Nah, nanti kita akan mempelajari. Tadi kita sudah mengetahui pola-pola sidik jari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerjemahan dari masing-masing jari. Jadi jika jari ini cenderung ke neokortex, yang ibu jari, artinya apa? Jika ini kecenderungannya ke limbik, artinya apa? Ataupun kecenderungannya ke brainstem. Baik, ingat-ingat. Jadi dari ke-10 jari ini prinsipnya sama saja. Artinya ini adalah berhubungan dengan asosiasi, artinya berhubungan dengan orang lain, interpersonal. Jadi kalau yang tangan kiri berhubungan dengan orang lain, kalau yang tangan kanan ini hubungannya dengan diri sendiri. Jadi ini antar personal, ini intrapersonal. Jadi jika misalnya contoh ada seseorang yang kecenderungan sidik jarinya ini polanya adalah pola neokortex di ibu jari. Artinya dia dalam berhubungan dengan orang lain ini lebih cenderung mengutamakan kebermanfaatan, manfaat. Jadi ketika berteman dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, ini yang diutamakan adalah manfaat. Jadi jika tidak ada manfaat, ini manfaat bukan hanya materi saja, tapi kebermanfaatan, yaitu apa yang bisa saya dapatkan dari proses pertemanan tersebut. Nah, biasanya jika tidak ada manfaat, motivasinya kurang untuk berhubungan, untuk artinya berkomunikasi dengan seseorang. Jadi ini dalam aplikasi hipnoterapi, dalam hipnosis, dalam kita menghadapi klien, jika kita menemui klien yang polanya ini cenderung ke neokortex, polanya ke neokortex, ini ketika kita berinteraksi, kita perlu menyampaikan manfaat dari pertemuan kita dengan klien. Jadi kita bisa menyampaikan, jadi ketika Anda melakukan proses hipnoterapi, Anda akan mendapatkan manfaat. Saya sampaikan manfaat-manfaat dari hipnoterapi itu apa, dari proses hipnoterapi itu apa, manfaat yang akan didapatkannya. Maka dia akan cenderung mau berinteraksi lebih dalam lagi dengan kita. Nah, berbeda jika dia yang kecenderungannya ke pola limbik. Ingat ya, masih ingat pola limbik yang lengkung seperti ini. Tadi kalau pola neokortex itu melingkar ya. Nah, pola yang limbik ini orangnya biasanya kecenderungannya ketika berteman, ini karakter dasarnya ya, ketika berteman ataupun berkomunikasi dengan orang lain, yang diutamakan adalah kenyamanan. Nah, berarti ketika kita menghadapi klien yang dia polanya cenderung ke limbik, kita perlu memberikan kenyamanan. Ingat, walaupun manfaatnya banyak kita menyampaikan, Anda ketika di hipnoterapi Anda akan mendapatkan manfaat ini. Bagi orang yang kecenderungannya ibu jarinya polanya limbik, dia tidak begitu tertarik, karena yang ditamakan adalah kenyamanan. Artinya kita perlu menghadirkan kenyamanan untuk klien tersebut di awal pertemuan. Jadi kita bisa mulai menggiring klien untuk merasa lebih nyaman. Jadi ketika mau duduk, silahkan Anda boleh duduk di kursi sini atau di kursi sini yang lebih nyaman untuk Anda. Atau Anda pun boleh menyampaikan, Anda lebih suka saya duduk di kursi sini atau di kursi sini. Itu sudah kita arahkan untuk klien lebih nyaman. Anda lebih nyaman ditemani oleh ibu Anda atau bapak Anda, atau Anda lebih nyaman sendiri atau ditemani oleh orang lain. Nah, artinya kita sudah bisa memahami keinginan klien. Jadi kita ciptakan rasa nyaman untuk klien bagi yang cenderungnya ke neokortex gitu. Nah, bagi yang cenderungannya ke brainstem, yang cenderung tadi polanya tidak ada pusatnya,
ini kita bisa langsung menanyakan karena dia biasanya punya nilai-nilai sendiri. Langsung tanyakan, apa yang membuat Anda bisa lebih mudah berinteraksi ataupun mengikuti proses hipnoterapi ini? Apa yang ingin Anda harapkan dari proses hipnoterapi ini? Nah, artinya kita bisa sampaikan. Biasanya memang jarang saya temui di lapangan orang yang cenderung ke brainstem, ini cukup jarang. Namun ketika bertemu dengan yang polanya cenderung ke brainstem, kita bisa menanyakan polanya itu seperti apa, karena dia biasanya punya nilai-nilai yang dibawa. Artinya jika dia sudah punya keyakinan bahwa jika masuk ke satu ruang dia tidak mau berdua, ya kita mau tidak mau harus ada satu orang lagi. Jadi untuk yang brainstem biasanya dia disebut biasanya agak kaku, agak saklek gitu. Jadi kalau dia punya satu keyakinan tertentu, pemahaman tertentu atau belief tertentu, kita perlu mengikuti terlebih dahulu agar dia mau mengikuti proses hipnoterapi. Tapi ingat, ini cukup jarang, sangat jarang. Seperti yang saya sampaikan di awal, yang paling banyak itu lebih cenderung ke limbik, yang kedua itu cenderung ke neokortex, yang ketiga baru ke brainstem. Nah, ini berhubungan dengan orang lain. Jadi kita sudah mulai bisa memahami klien sebelum kita berinteraksi. Karena biasanya dalam proses hipnoterapi, di klinik hipnoterapi saya, ini biasanya klien di awal sudah melakukan scanning sidik jari. Namun Anda boleh jika Anda tidak memiliki scanning sidik jari menggunakan alat, Anda bisa menggunakan tinta sidik jari. Itu masih bisa terlihat, polanya bisa kita baca dengan tinta sidik jari. Bahkan secara manual pun sebetulnya terlihat. Namun tentunya agak kesulitan, kita harus sangat fokus. Nah, dengan tinta pun masih memungkinkan. Walaupun biasanya umumnya di klinik-klinik itu menggunakan scanning sidik jari. Baik, nah ini adalah pola berhubungan. Ini yang perlu kita ketahui awal. Jadi sebelum kita berinteraksi dengan klien, kita bisa lihat dari hasil sidik jari klien, ini yang ibu jari ini mengarahnya kemana? Apakah cenderung ke neokortex, limbik, ataupun brainstem? Ingat, ketika neokortex tadi manfaat, ketika limbik itu lebih cenderung ke kenyamanan, jika yang brainstem itu lebih cenderung kita perlu memahami, menanyakan langsung saja apa yang membuat Anda mau mengikuti proses ini. Jadi dia biasanya punya nilai-nilai sendiri jika yang cenderung ke brainstem. Oke. Atau biasanya jika brainstem dia harus meyakinkan bahwa proses ini aman. Yang diutamakan untuk brainstem itu aman. Dia aman, dia akan mengikuti prosesnya. Kita akan membahas di jari telunjuk. Ingat, jari telunjuk ini berhubungan dengan cara berpikir. Nah, nanti kita tinggal terapkan. Kita sudah tahu polanya ya. Yang cenderung ke neokortex itu seperti apa, cenderung ke limbik itu seperti apa, cenderung ke brainstem itu seperti apa. Ingat, cenderung ke neokortex ini biasanya lebih cenderung hubungannya dengan manfaat, tujuan, kemudian logika, analisa. Kalau yang cenderung ke limbik ini hubungannya dengan emosi, kenyamanan, mood. Nah, jika yang cenderungnya ke brainstem ini lebih cenderung hubungannya dengan menyerang, kabur, rasa aman, refleks, spontan. Ini hubungannya dengan brainstem. Nah, jadi kita tinggal terapkan saja. Oh, telunjuk ini adalah berhubungan dengan cara berpikir. Sama antara lengan kiri dengan lengan kanan sama saja. Ini hubungannya dengan cara berpikir. Jadi ketika jari telunjuk Anda boleh lihat jari telunjuk Anda, baik yang kanan ataupun yang kiri. Jika polanya melingkar, memusat, ada pusatnya, berarti dia cenderung ke neokortex ya. Ingat, berarti cenderung ke neokortex. Nah, berarti cara berpikir yang cenderung ke neokortex biasanya lebih cenderung dia ketika menyelesaikan satu persoalan tertentu, dia yang diutamakan adalah akhirnya adalah manfaatnya apa, baik khususnya untuk dirinya ataupun untuk banyak orang. Biasanya yang diutamakan adalah kebermanfaatan. Jadi ketika mau menyelesaikan persoalan tertentu, ujung-ujungnya adalah manfaatnya apa, gitu. Nah, jadi ketika kita menghadapi klien
di ruang terapi, kita hendak melakukan hipnoterapi, bertemu dengan klien yang sidik jarinya, telunjuknya ini polanya, pola cenderung ke neokortex, berarti kita perlu membawa cara berpikir klien adalah cara berpikir manfaat. Jadi kita bisa bawa ke logika, bawa sesuatu yang bersifat analisa gitu. Jadi ketika mau menghipnosis menggiring pakai model hitungan, hitungan menggunakan induksi 7 plus minus 2, itu bisa menggunakan pendekatan tersebut untuk yang kecenderungannya neokortex gitu ya. Kecenderungan neokortex kita sampaikan kebermanfaatannya apa mengikuti proses hipnoterapi dan manfaatnya ketika menyelesaikan persoalan dia itu apa manfaatnya. Jadi kita sudah mulai memahami sebelum kita berinteraksi lebih jauh dengan klien, kita sudah lebih memahami klien tersebut kecenderungannya, cara berpikirnya ujung-ujungnya adalah manfaat. Nah ingat, berarti kita bisa lebih mudah memahami karakter klien dalam proses hipnoterapi kan. Selanjutnya, jika polanya cenderung ke limbik, Anda pun boleh lihat sidik jari Anda di jari telunjuk lebih cenderung polanya limbik atau tidak, atau bukan. Nah jika ke limbik, berarti kita tinggal terapkan tadi ya, limbik itu cenderung polanya seperti apa? Emosi dan kenyamanan. Berarti cara berpikirnya lebih cenderung mengutamakan ujung-ujungnya dalam menyelesaikan persoalan adalah nyaman. Kecenderungannya nyaman. Apa yang membuat saya nyaman? Artinya ketika dia menyelesaikan satu persoalan tertentu, hubungannya adalah apakah ini membuat saya nyaman? Seperti itu. Akan cenderung seperti itu. Nah sehingga ketika kita bertemu dengan klien yang kecenderungannya di jari telunjuknya cenderung ke limbik, dalam proses hipnoterapi kita bisa menyampaikan bahwa ketika Anda menyelesaikan persoalan Anda akan terasa lebih nyaman. Jadi ketika dalam proses induksi klien, kita bisa menggunakan teknik nafas, membuat dia nyaman gitu. Jadi di area tengah untuk klien-klien yang cenderung ke limbik. Jadi kita bisa melakukan pendekatan seperti itu. Anda mungkin sudah mulai tergambar ya, bagaimana memanfaatkan analisis sidik jari ini dalam proses hipnoterapi. Nah selanjutnya, yang kecenderungannya ke brainstem, polanya cenderung brainstem ya. Anda ingat ya, gambarnya seperti apa untuk yang brainstem. Nah, untuk yang cenderung ke brainstem yang diutamakan adalah rasa aman. Rasa aman ya, yang diutamakan adalah rasa aman. Dia biasanya spontan. Jadi jika hendak membimbing klien untuk masuk ke kondisi hipnosis ataupun mengikuti proses hipnoterapi, pastikan rasa aman. Dan dia pun kita bisa sudah beri gambaran bahwa ketika dia menyelesaikan persoalannya, dia akan lebih aman. Dia akan lebih merasa aman. Artinya dia akan menjadi lebih mudah mendapatkan apa yang diharapkan keamanan tersebut. Jadi ketika kita mau membimbing seseorang ke kondisi hipnosis, pastikan aman untuk klien tersebut. Dan cara berpikirnya adalah cara berpikir apa yang membuat dirinya aman. Nah, ya memang sangat jarang untuk yang kecenderungannya ke brainstem. Yang paling banyak adalah antara otak limbik dan kecenderungan ke otak neokortex. Nah, jadi untuk yang kecenderungannya neokortex, limbik, dan brainstem untuk telunjuk, Anda sudah bisa memahaminya ya. Jadi ini berhubungan dengan cara berpikir. Ini sama antara lengan kiri dengan lengan kanan. Berhubungannya dengan cara berpikir. Nah, sekarang kita akan membahas di jari tengah. Ya, dari lengan kita di jari tengahnya. Nah, kita lihat pola sidik jari Anda untuk yang jari tengah itu mengacu kemana? Apakah cenderung ke neokortex, limbik, atau cenderung ke brainstem? Lihat, Anda boleh lihat terlebih dahulu, silakan. Oke, sudah dapat. Nah, kita lihat jika jari telunjuk ini berhubungannya adalah landasan bertindak ataupun dorongan melakukan sesuatu. Nah, dorongan melakukan sesuatu. Nah, kita bisa terapkan dorongan melakukan sesuatu bagian neokortex itu seperti apa?
Nah, nanti diterapkan limbik seperti apa, brainstem seperti apa. Ini dorongan melakukan sesuatu. Berarti jika yang kecenderungan ke neokortex yang polanya memusat, berarti dorongan melakukan sesuatu bagi yang cenderung ke neokortex adalah hubungannya dengan manfaat. Jadi biasanya dia konsisten dalam melakukan sesuatu, dalam mencapai sesuatu itu konsisten. Nah, ini biasanya untuk yang cenderung ke neokortex ini biasanya disebut dengan dia perlu reward, dia perlu hadiah untuk dia mau melakukan sesuatu. Biasanya seperti itu, dia memerlukan hadiah. Jadi ketika kita hendak membimbing seseorang klien ke kondisi hipnosis, kita melakukan proses hipnoterapi, kita boleh memberikan gambaran reward. Reward itu apa saja untuk menurut dirinya sesuatu yang hadiah untuk dirinya apa. Jadi kita bisa diskusikan kepada klien, jika dia keluar ataupun dia bisa menyelesaikan persoalannya, reward apa yang ingin dia dapatkan, bisa didiskusikan. Jadi kita mendiskusikan mengenai reward, hadiah yang dia akan dapatkan. Dia bisa lihat sendiri sehingga dia bisa mencapai reward tersebut. Nah, jadi ketika dia, misalnya contoh ya, skrip untuk yang kecenderungan neokortex yang cenderung dorongan melakukan tindakannya adalah ke neokortex. Jadi kita bisa menyampaikan, baik Anda bisa menutup sekarang, menutup mata Anda sekarang atau beberapa saat lagi, dan Anda akan semakin mudah untuk bisa mengikuti proses ini, dan Anda akan semakin mudah menyelesaikan persoalan Anda. Jadi sudah mulai diberikan gambaran untuk terhadap tujuan dia. Jadi ketika kita menggiring klien, kita bisa melakukan pacing ya. Untuk seorang yang sudah belajar hipnoterapis tentunya tahu pacing ya. Nah, jadi kita bisa mempacing lebih banyak di hal-hal yang berhubungan dengan rewardnya. Jadi apa yang akan didapatkan nanti ketika dia bisa keluar dari persoalan yang dia sedang hadapi. Nah, jika yang kecenderungannya ke limbik, ya, ini sudah mulai tergambar bahwa dia dalam dorongan melakukan sesuatu adalah hubungannya dengan kenyamanan. Memang biasanya jika terstimulus negatif dia cenderung moody. Jadi ketika melakukan satu rutinitas tertentu dia cenderung biasanya sangat dipengaruhi oleh emosinya. Untuk yang cenderung ke limbik, contoh ketika dia mau melakukan sesuatu, jika dia tidak nyaman di tengah perjalanan, apa yang dilakukannya ekstrimnya bisa ditinggalkan karena dia tidak merasa nyaman. Biasanya seperti itu. Nah, sehingga untuk proses hipnoterapi pastikan terus kita pacing terus klien untuk merasa nyaman. Jadi ketika Anda menarik nafas, mengeluarkan nafas, Anda merasa sangat nyaman. Nah, untuk yang kecenderungannya ke limbik ini masuk. Kita leading, kita arahkan kepada kenyamanan. Ya, ingat kenyamanan. Limbik adalah dorongannya melakukan sesuatu adalah kenyamanan. Nah, untuk yang cenderung ke brainstem, dia dorongannya adalah rasa aman. Ingat, rasa aman, kemudian berhubungannya dengan menyerang ataupun kabur, sehingga kita bisa sampaikan, tenang, Anda dalam proses ini Anda akan tetap aman, sehingga Anda bisa sampai pada tujuan Anda menyelesaikan persoalan Anda. Nah, kita bisa menyampaikan seperti itu. Rasa aman yang diperlukan untuk yang cenderung ke brainstem. Tapi ingat, ini brainstem sangat jarang, sehingga memang sangat jarang kita temui. Nah, itu yang kecenderungannya untuk brainstem. Jadi kita tahu ya, untuk yang jari tengah, telunjuk tengah, ya jari tengah ya. Jari tengah ini hubungannya dengan dorongan melakukan sesuatu, motivasi melakukan sesuatu, dorongan melakukan sesuatu, landasan bertindak itu. Ini nanti kita bisa terapkan berhubungan dengan yang mana? Apakah neokortex, limbik, ataupun kecenderungan yang ke brainstem. Nah, sekarang kita akan membahas di jari manis ya, jari manis. Nah, jari manis ini berhubungan dengan komunikasi. Jari manis ini berhubungan dengan komunikasi. Nah, di sini
kita sudah mulai bisa menggambarkan juga, membayangkan juga ya, neokorteks diterapkan, diaplikasikan neokorteks, limbik dan brainstem ini dihubungkan dengan komunikasi. Jadi bagi Anda yang pola sidik jarinya di jari manis ini melingkar, memusat, ini berarti ke neokorteks ya. Nah, neokorteks biasanya komunikasinya dia lebih cenderung ini lebih ke konten komunikasinya. Jadi yang diutamakan adalah dia biasanya sensitif terhadap detail dari apa yang disampaikan seseorang. Jadi apa yang saya sampaikan ini Anda cukup detail memperhatikan bagi yang cenderung ke neokorteks ya. Jadi sampai per kata pun Anda perhatikan untuk bagian neokorteks. Biasanya aktif dalam berkomunikasi, biasanya cenderung ke neokorteks seperti itu. Nah, untuk yang cenderung neokorteks pula yang di jari manisnya biasanya dia lebih cenderung ketika berkomunikasi fokus kepada tujuan. Fokus kepada tujuan, kemudian dia lebih cenderung memimpin dalam sebuah komunikasi. Biasanya seperti itu jika yang cenderung ke neokorteks. Nah, yang kecenderungan neokorteks ini ketika dalam proses hipnoterapi, dalam proses di klinik kita bisa mempersilahkan dia untuk kita passing dulu, meminta dia menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Dia biasanya ingin menyampaikan apa yang ada di pikirannya, namun kita ingat untuk tetap melidingnya, mengarahkannya sesuai dengan proses yang sudah disepakati tentunya. Karena untuk yang neokorteks biasanya dia ingin menyampaikan tujuannya, dia fokus pada tujuan. Kemudian ketika berkomunikasi, jika kita banyak bertele-tele, untuk yang neokorteks agak kurang menarik untuk yang cenderung ke neokorteks, dia perlu fokus. Jadi apa yang dikomunikasikan, poin-poinnya benar-benar sesuai dengan tujuan orang tersebut. Jadi jika ngalor ngidul gitu, artinya kesana kesini dulu berkomunikasinya, untuk neokorteks kurang tertarik. Jadi ketika berkomunikasi saat proses hipnoterapi kita bisa fokus kepada tujuan untuk neokorteks ya berkomunikasinya. Biasanya dia cenderung kritis dalam komunikasi. Jadi kita siap ketika kita berhubungan dengan klien yang cenderung komunikasinya ke neokorteks, kita siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klien. Biasanya dia cukup kritis. Nah, untuk yang cenderung ke limbik, ini yang diutamakan adalah kenyamanan. Biasanya untuk seseorang yang limbik dalam hal berkomunikasi, dia biasanya agak sulit atau tidak terbiasa untuk menyembunyikan perasaannya saat berkomunikasi. Jadi akan nampak jika dia sedang tidak nyaman, emosinya tidak bagus, dari raut mukanya saja sudah nampak. Jadi kita bisa lihat untuk yang cenderung ke limbik, biasanya si klien tersebut dari bahasa tubuhnya sudah nampak ketika dia tidak nyaman. Jadi dalam proses hipnoterapi, dalam proses hipnosis, kita bisa mulai memperhatikan bagaimana komunikasi kita kepada seorang yang cenderung ke limbik. Jadi yang diutamakan adalah kenyamanannya dalam proses komunikasi. Kita lihat jika dia tampak tidak nyaman, kita berikan kenyamanan. Nah, untuk yang kecenderungannya ke brainstem, lebih cenderung yang diutamakan adalah dalam proses komunikasi dia biasanya memang menggunakan caranya sendiri. Memang agak cenderung tidak biasa, tidak seperti umumnya orang ketika berkomunikasi yang cenderung ke brainstem. Nah, karena ini sangat jarang, kita tidak begitu banyak menemui klien-klien yang brainstem. Yang diutamakan adalah tentunya kita tinggal ketika menemui klien yang cenderung ke brainstem, kita cenderung komunikasinya yang menurut dirinya membuat dirinya aman. Oke, ini yang cenderung ke brainstem. Jadi kita sudah bisa membayangkan ya cenderung ke neokorteks itu seperti apa, limbik seperti apa, kemudian brainstem seperti apa untuk jari manis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kelingking, jari kelingking. Nah, jari kelingking ini Anda boleh lihat jari kelingking Anda polanya kemana? Apakah cenderung ke neokorteks, limbik, ataupun ke brainstem? Nah, jari kelingking ini berhubungan dengan beradaptasi.
seseorang. Nah, di sini jika yang cenderungannya, kita mulai bisa membayangkan lagi ya, Anda semakin bisa terpola ya. Neokorteks itu seperti apa, limbik itu seperti apa, brainstem itu seperti apa. Dalam hal beradaptasi, jika cenderung ke neokorteks, ini yang diutamakan adalah manfaat. Jadi ketika dia mau masuk ke satu lingkungan sosial yang baru, dia perlu tahu sebelum dia masuk itu apa manfaatnya saya masuk ke lingkungan tersebut. Nah, jika yang kecenderungannya ke limbik, dia akan cenderung yang diutamakan adalah kenyamanan. Jadi dia mau berubah jika tidak mengganggu kenyamanannya. Dia mau berubah jika tidak mengganggu kenyamanannya. Nah, jika yang kecenderungannya ke brainstem, dia akan cenderung memang agak sedikit perlu proses yang lebih lama untuk yang cenderung ke brainstem, karena dia sangat kuat dengan apa yang sudah ditanamkan di dalam dirinya. Jadi untuk dia masuk ke satu lingkungan sosial baru, dia sudah membawa nilai-nilai yang sudah ada di dirinya, dan itu cukup kuat gitu. Dia cenderung saklek. Jadi agak cenderung terlihat kaku ketika masuk ke satu lingkungan sosial baru untuk yang cenderung ke neokorteks. Yang cenderung ke brainstem. Nah, cenderung ke brainstem ya. Nah, jadi jika masuk ke satu lingkungan sosial baru untuk yang kecenderungannya ke neokorteks itu manfaat. Jadi kita bisa berikan gambaran reward untuk dia yang kecenderungannya ke neokorteks. Jadi dalam proses hipnoterapi dia bisa untuk masuk ke satu, jika dia persoalannya adalah berhubungan dengan dia harus masuk ke satu lingkungan sosial baru, kita bisa memberikan gambaran-gambaran manfaat yang bisa didapatkan. Kemudian jika yang dia cenderung ke limbik, apakah kenyamanannya? Nah, sehingga perlu untuk yang cenderung ke limbik, dia perlu diberi gambaran. Jika dia mau melakukan satu perubahan tertentu, dia diminta untuk membayangkan. Dia harus bisa membayangkan terlebih dahulu, kalau misalnya saya berubah seperti ini, apakah saya merasakan nyaman gitu. Jadi kita bisa ajak dia untuk membayangkan apa perubahan yang akan didapatkan tersebut, memberikan kenyamanan untuk dirinya. Jika yang neokorteks lebih cenderung manfaat untuk dirinya. Nah, jika yang cenderung ke brainstem lebih cenderung keamanan untuk dirinya, rasa aman untuk dirinya, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dimilikinya. Kita boleh mempensing orang-orang tersebut yang cenderung ke brainstem. Anda tidak perlu mengubah keyakinan Anda tidak perlu, artinya keyakinan dalam bukan agama ya, dalam bentuk hal-hal yang berhubungan dengan perubahan yang ingin dia capai. Jadi biasanya ada orang, misal contoh, dia ingin bisa berkomunikasi dengan orang banyak sebagai public speaking, misalnya dia ingin melakukan public speaking. Nah, namun dia punya keyakinan di dalam dirinya, ditanamkan oleh orang tuanya agar dia tidak neko-neko, misalnya kalau di Jawa, dia tidak perlu memperlihatkan kemampuan dia kepada orang lain. Nah, sehingga dia sulit untuk bisa berbicara dengan orang banyak. Harus low profile, misalnya seperti itu. Low profile itu dihubungkan dengan tidak boleh memperlihatkan kemampuan dia di orang banyak gitu. Nah, jika yang cenderungannya ke brainstem itu ditanamkan oleh orang tuanya, itu memang cukup perlu proses yang kuat untuk kita bisa membantu dia untuk berubah. Sehingga kita bisa menanamkan, Anda tidak perlu mengubah nilai-nilai tersebut, tapi Anda bisa menggunakan cara berpikir yang lain. Jadi untuk yang cenderung ke brainstem, kita berikan nilai-nilai tambahan. Artinya Anda tidak perlu mengubah itu. Nah, tapi Anda bisa menanamkan juga kepada diri Anda, ternyata ketika bisa berbicara di depan umum, Anda bisa menambah pahala misalnya, sehingga Anda bisa berbagi manfaat kepada orang banyak. Nah, kita bisa menanamkan hal seperti itu kepada klien yang cenderung ke brainstem. Ingat tadi, ini untuk berhubungan dengan beradaptasi, untuk kecenderungan neokorteks itu seperti apa, limbik seperti apa, brainstem seperti apa, Anda sudah bisa ada bayangannya ya. Yang neokorteks itu lebih cenderung ke manfaat, limbik itu cenderung ke kenyamanan, brainstem itu cenderung ke rasa aman. Ketika beradaptasi, pastikan
itu ada untuk klien hipnoterapi kita. Anda sudah mengetahui tadi jari ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking ini mewakili apa saja. Artinya jika neokortex di ibu jari ini artinya apa? Anda sudah mengetahui ya dari kelima jari tersebut. Jadi yang lengan kanan sama saja. Perbedaannya memang hanya pada jika yang lengan kiri ini cenderung merepresentasikan otak kanan. Jika yang lengan kanan merepresentasikan otak kiri, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengetahui tadi dari ke-10 jari tersebut dihitung mana yang paling banyak, apakah cenderung ke neokortex, limbik ataupun brainstem, sehingga kita bisa menentukan klien kita ini lebih cenderung ke area otak yang mana, apakah cenderung ke neokortex, limbik dan brainstem. Nah, ini cukup membantu kita dalam proses pendekatan kepada klien, sehingga dalam proses hipnoterapinya seperti yang saya gambarkan sebelumnya ini menjadi lebih mudah. Kita bisa lebih memahami, oh orang ini, klien ini kenapa dia bisa pikiran negatifnya itu aktif. Banyak klien-klien datang kepada saya, dia itu kenapa saya kok banyak berpikir negatif gitu. Ketika dianalisa sidik jari ternyata dia lebih cenderung ke neokortex. Memang lebih cenderung seperti itu. Kita bisa memprediksi orang-orang yang cenderungannya ke neokortex biasanya persoalan hidupnya tidak jauh-jauh berhubungan dengan pikirannya dia sendiri. Dia ruwet dengan pikirannya dia sendiri biasanya. Jadi hal-hal yang detail dipikirkan untuk orang yang neokortex. Dan memang cenderung banyak ide. Jika terstimulus positif, orang-orang yang cenderung neokortex ini banyak idenya biasanya. Banyak idenya. Nah, saking banyak idenya biasanya memang tidak cenderung kurang tepat jika dia sebagai pelaksana. Dia akan cenderung tidak konsisten terlihatnya ya untuk yang cenderung ke neokortex. Dia cenderung terlihat tidak konsisten karena biasanya orang yang cenderung ke neokortex dia sudah punya ide, konsep. Misalnya Anda berwirausaha, Anda cenderung ke neokortex, maka Anda memang cocok sebagai konseptor saja. Untuk yang melaksanakan ini cenderung ke yang limbik. Jadi untuk yang neokortex ketika melakukan ide-idenya biasanya ini belum selesai, sudah terpikir lagi yang lain, ide-ide yang lain, sehingga nampak kurang konsisten. Nah, untuk yang neokortex cenderung seperti itu, biasanya dia cenderung persoalannya berhubungannya dengan pikirannya dia sendiri. Jadi ketika bertanya kepada orang klien yang cenderung ke neokortex, tanyakan apa yang dipikirkan Anda. Nah, kita perlu membantu memanage pikirannya biasanya. Nah, jika yang cenderungannya ke limbik, biasanya dia lebih cenderung ke kenyamanan kan? Berarti kecenderungan persoalannya berhubungan dengan emosi biasanya. Dia cenderung mudah cemas. Persoalannya hubungan dengan apa yang dirasakan dia biasanya. Kok saya merasa sering deg-degan, kok saya sering merasa grogi, kok saya mudah keringetan. Misalnya seperti itu, biasanya ada yang seperti itu. Ketika datang ke klinik saya, dia berhubungannya dengan hal yang berhubungan dengan emosi. Dia misalnya lebih cenderung mudah emosi, emosinya tidak stabil. Umumnya dia karakter dasarnya berhubungan dengan area otak limbik. Biasanya seperti itu. Nah, cenderung ke brainstem, biasanya dia memang cenderung kaku. Dia mungkin lebih banyak dikritik oleh orang lain. Dia tidak mudah bergaul, biasanya seperti itu. Dia ingin bisa supel. Yang kita temui dalam klinik biasanya cenderung ke orang yang cenderung ke brainstem, dia cenderung seperti itu. Dia seseorang yang ingin bisa lebih fleksibel dalam proses beradaptasi di setiap proses kehidupannya. Jadi Anda sudah mulai ada gambarannya ya, bagaimana menerapkan analisa sidik jari ini dengan kita mengetahui kecenderungan karakter seseorang berdasarkan area otak tadi, dengan melihat pola-pola sidik jari di setiap jarinya dari 10 jari tersebut, Anda sudah mulai ada gambarannya. Nah, biasanya jika di klinik saya kita scanning, kemudian kita bisa melihat di sini. Nah, jadi ada gambarnya nanti di masing-masing jari ini ada 10 jari, kita bisa melihat polanya yang mana. Nah, jari ini. Nah, di sini kita bisa mulai membaca, oh ini polanya seperti ini. Jadi biasanya
di klinik saya sudah mulai mengetahui kecenderungan karakter seseorang sebelum bertemu langsung. Jadi saya sudah punya bekal, sudah punya materi terhadap klien saya, walaupun saya tetap ada posisi di mana saya tetap netral dengan tidak langsung menghakimi bahwa dia pasti kayak gini. Nah, ini sebagai bekal saja, sebagai referensi, tinggal kita ketika dia menyampaikan keluhan-keluhannya, dia menyampaikan keluhannya seperti ini, dia kecenderungan bawaan lahirnya seperti ini, sehingga kita bisa mengcompare, membandingkan, menjadi bahan untuk referensi kita ini ketika memperhatikan, membantu klien kita. Oke, saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana proses tahapan hipnoterapi dengan melakukan pendekatan modal yang saya miliki ini, yaitu cenderungannya adalah kepada kenyamanannya. Kita bisa menggunakan teknik nafas. Untuk klien yang cenderung ke limbik. Baik, Teh Anissa, saya akan membantu Teh Anissa untuk masuk ke kondisi relaksasi hipnosis dalam proses hipnoterapi dengan apa yang saya sudah dapatkan dari analisis sidik jari ya. Oke, Teh Anissa boleh saat ini menyadari nafas Teh Anissa sambil mendengarkan suara saya, memperhatikan apapun yang ada di hadapan, dan menyadari Teh Anissa duduk di kursi ini. Teh Anissa bisa menyadari nafas yang masuk dan keluar dari tubuh. Oke, silakan. Saat ini Teh Anissa tidak perlu mengaturnya, hanya perlu menyadari saja. Menyadari ketika nafas masuk, menyadari ketika nafas keluar, sadari. Sehingga Teh Anissa bisa benar-benar menyadari pola nafas Teh Anissa. Teh Anissa tetap pastikan diri Teh Anissa tetap nyaman. Saya tidak tahu persisnya bagaimana Teh Anissa memposisikan berada pada kondisi yang nyaman. Yang saya tahu pasti Teh Anissa tahu. Teh Anissa sendiri tahu bagaimana Teh Anissa memposisikan diri Teh Anissa tetap nyaman. Baik, sadari. Kemudian Teh Anissa boleh sembari menyadari nafas tersebut, Teh Anissa mulai menutup mata Teh Anissa. Bagus. Nah, sekarang sambil Teh Anissa menyadari, merasakan Teh Anissa menutup mata Teh Anissa boleh mulai membayangkan, merasakan, dan mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Nafas Teh Anissa masuk melalui hidung, udara yang dihirup masuk melalui hidung. Dan uniknya, udara tersebut Teh Anissa bisa imajinasikan, bisa bayangkan memiliki warna. Satu warna kesukaan Teh Anissa. Pilih salah satu warna yang disukai Teh Anissa. Dan sambil menyadari nafas ini, Teh Anissa boleh sembari mensyukuri nafas yang masih terasa ini. Nafas yang masuk dan keluar dari tubuh. Teh Anissa tetap bisa memposisikan diri Teh Anissa tetap berada pada posisi yang nyaman. Karena Teh Anissa sangat tahu bagaimana memposisikan diri Teh Anissa berada posisi yang nyaman. Teh Anissa mungkin membayangkan persoalan-persoalan di dalam hidup Teh Anissa, hal-hal yang dihadapi oleh Teh Anissa. Namun saya yakin setiap persoalan-persoalan yang dihadapi setiap orang pada dasarnya adalah sebuah pembelajaran, dan kita bisa memposisikan diri kita ketika menghadapi persoalan tersebut berada pada posisi yang nyaman, dan mendapatkan ketika menyelesaikan persoalan tersebut kita mendapatkan hal yang lebih nyaman lagi. Kenyamanan yang dirasakan sekarang, Teh Anissa sembari menyadari nafas ini semakin menyebar. Rasa nyaman tersebut
seiring dengan masuknya udara ke dalam tubuh, menyebar ke kepala, ke leher, ke bahu, ke seluruh tubuh, ke seluruh kedua lengan Teh Anissa, sehingga Teh Anissa menjadi sangat nyaman. Dan mungkin Teh Anissa bisa merasakan ketika Teh Anissa menarik nafas, menarik udara, entah mengapa dorongan ketika menarik nafas tersebut semakin menarik tubuh Teh Anissa ke belakang, semakin membuat tubuh merasa lebih sangat ringan dan rileks, menjadi sangat rileks dan nyaman. Dan entah mengapa kondisi ini pun mengingatkan Teh Anissa terhadap pengalaman ketika beristirahat dengan sangat nyaman sekali di tempat tidur, di tempat yang paling aman dan nyaman untuk Teh Anissa. Dan ketika Teh Anissa menyadarkan tubuh Teh Anissa semakin merasa lebih nyaman lagi. Terlebih ketika membayangkan semua hal yang didapatkan setelah hari ini adalah kenyamanan. Bagus. Dan perlahan-lahan gerakan tubuh tersebut semakin membuat nyaman, semakin membuat rileks dan tenang. Sekarang dan seterusnya, sampai nanti kita akhiri sesi ini. Dan Teh Anissa bisa merasakan proses ini memberikan rasa nyaman kepada Teh Anissa. Terlebih ketika Teh Anissa bisa membayangkan, bisa merasakan ketika setiap hal yang dianggap satu permasalahan di dalam hidup Teh Anissa terselesaikan dengan nyaman. Ya, terselesaikan dengan nyaman. Teh Anissa bisa merasakan semua hal yang bisa jadi menjadi kecemasan, menjadi hal yang tidak nyaman, sensasi yang tidak nyaman di hati Teh Anissa lepas seiring dengan lepasnya udara dari dalam tubuh. Walaupun bisa jadi Teh Anissa masih menyisakan hal-hal yang dianggap tidak nyaman tersebut di dalam diri Teh Anissa untuk kebaikan Teh Anissa. Karena ada beberapa, terkadang ada orang yang menyisakan sesuatu yang tidak nyaman tersebut untuk menjadi motivasi agar bisa lebih berdaya lagi. Ada yang seperti itu, ada juga yang ingin melepaskan semua ketidaknyamanan di dalam dirinya. Tentunya itu sebuah pilihan untuk Anda sekarang mendapatkan rasa nyaman dan tenang. Bagus, ya, nyaman dan tenang. Biarkan saja apapun yang Anda rasakan, baik itu yang ada di diri Anda, baik itu nafas yang masih terasa, biarkan menciptakan rasa nyaman yang lebih besar lagi, lebih nyaman lagi untuk diri Anda sekarang. Bagus. Sehingga ketika Anda mendapati persoalan-persoalan dalam hidup Anda semakin mudah memanage emosi Anda. Bisa jadi Anda memerlukan hal-hal yang bervariasi di dalam hidup Anda agar Anda bisa lebih nyaman, bisa lebih senang melakukan rutinitas yang Anda lakukan. Anda lakukan hal-hal yang setiap hari bisa jadi berbeda, sehingga Anda semakin termotivasi untuk melakukan rutinitas Anda. Dan Anda pun semakin mudah mulai sekarang
menghadirkan mood yang positif, emosi yang positif di pagi hari. Anda mulai semakin mudah mempelajari saat seperti apa emosi saya positif dan saat seperti apa emosi saya negatif. Nah, bagi Anda yang cenderung berada pada kondisi ini adalah Anda perlu memahami emosi Anda. Kapan Anda berada pada emosi positif, kapan Anda berada pada emosi negatif. Sehingga Anda bisa memanfaatkan saat Anda berada di emosi positif, Anda bisa buat satu penanda tertentu. Anda bisa menggenggamkan telapak tangan Anda bisa membayangkan suatu pengalaman yang positif. Jadi ketika Anda misalnya pagi hari ternyata ada stimulus yang membuat Anda tidak nyaman, ada stimulus yang membuat Anda tidak nyaman sehingga membuat emosi Anda kurang baik, Anda bisa mulai menghadirkan hal-hal yang membuat Anda nyaman. Bisa berupa pengalaman bertemu dengan teman yang dekat dengan Anda, pengalaman pergi ke suatu tempat dengan seseorang yang menurut Anda nyaman dengan orang-orang tersebut, boleh dengan keluarga Anda. Nah, sehingga Anda semakin mudah memanage emosi Anda. Sehingga Anda pun rasa-rasa cemas, rasa khawatir yang ada di diri Anda, ataupun yang sensasi-sensasi tertentu yang ada di diri Anda yang membuat Anda tidak nyaman, bisa seiring dengan berjalan waktu Anda semakin mudah untuk memanagenya, untuk mengaturnya. Kuncinya Anda adalah semakin memahami emosi Anda, semakin bisa memanage emosi Anda. Dan dengan latihan relaksasi seperti ini banyak membantu untuk banyak orang bisa lebih memanage emosinya. Nah, bagi Anda pelajari emosi Anda, diri Anda, dan Anda bisa menghadirkan, memanualkan, menyadari kapan saya menghadirkan emosi-emosi positif tersebut dari pengalaman-pengalaman yang positif di dalam hidup Anda. Dan jika Teh Anissa mengerti dan sudah melakukan proses ini, menerima proses ini dengan baik, gerakan salah satu jari di lengan kiri Teh Anissa. Baik, terima kasih. Saya melihat Teh Anissa menggerakkan salah satu jari di lengan kirinya. Dan sebentar lagi, ketika Teh Anissa siap untuk membuka mata, kapanpun Teh Anissa siap membuka mata, Teh Anissa membuka mata dalam keadaan nyaman, lebih segar lagi, lebih nyaman lagi, dan lebih mudah memanage emosi yang ada di dalam diri Teh Anissa. Ketika kapanpun Teh Anissa sudah siap, Teh Anissa boleh membuka mata. Teh Anissa boleh menghitung dari 1 hingga 10. Di hitungan ke-10 Teh Anissa buka mata pelan-pelan dan bangun dalam keadaan sehat walafiat, lebih segar, dan membawa semua hal positif yang sudah kita sepakati tadi dalam kehidupan Teh Anissa setelah hari ini. Oke, dan biar tetap menyadar aja Teh Anissa. Nah, itu salah satu contoh memanfaatkan kecenderungan area otak seseorang dengan mengetahui dari sidik jarinya untuk membimbing seseorang ke kondisi hipnosis dan hipnoterapi. Jadi saya sudah mengetahui tadi, karena dari sidik jarinya cenderung ke otak limbik, maka area emosi lebih banyak dimainkan di sini. Karena biasanya lebih cenderung hubungannya dengan emosi, memanage emosi. Kayak gitu nggak kita bisa? Oke, seperti itu. Baik, terima kasih dari saya. Selamat mempraktekkan.